Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Apa kabarnya? Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari lanjutan dari pertemuan minggu kemarin, yaitu tentang pembahasan latihan soal untuk kekongruenan bangun datar. Kekongruenan bangun datar di sini ada dua ya, kemarin yang sudah kita pelajari, yaitu yang pertama adalah bangun datar secara umum, kemudian yang kedua adalah bangun datar berbentuk segitiga, khusus segitiga. Nah, apa yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini? Yang pertama adalah bagaimana cara menyelesaikan soal kekongruenan bangun datar. Kemudian yang kedua adalah bagaimana cara menyelesaikan soal tentang kekongruenan segitiga. Baik, kita langsung saja kita mulai materi pada pertemuan kali ini. Ya, kita mulai dari contoh soal nomor 1. Perhatikan gambarnya. Di situ ada gambar dua segitiga ya, warna kuning dengan warna merah. Jika KL sama dengan MN, KL itu yang ini ya, atas ya, kemudian MN yang ini, KL panjangnya sama dengan MN, dan KL sejajar MN. Buktikan bahwa segitiga KLO yang ini yang warna kuning, dan segitiga MNO yang warna merah itu kongruen. Ini yang diketahui di dalam soal tadi ya. Yang diketahui ada dua informasi dari soal itu. Panjang KL sama dengan panjang MN, dan informasi yang kedua adalah garis KL sejajar dengan garis MN. Untuk menyelesaikan soal tadi, karena yang diketahui adalah satu pasang garis yang sama panjang, satu pasang sisi yang sama panjang, berarti kita bisa menggunakan salah satu dari syarat kekongruenan segitiga yang memuat satu sisi. Jadi di pelajaran materi kemarin itu ada dua ya, yang memuat satu sisi, sifat dari kekongruenan segitiga, yaitu sudut sisi sudut atau sudut-sudut sisi. Nah, di sini termuat satu sisi ya, satu sisi. Nah, untuk itu kita harus bisa menemukan dua pasang sudut yang sama besar dalam kedua segitiga tersebut. Kita harus menggunakan sifat dua garis sejajar yang tadi diketahui KL dan MN, yang dipotong oleh garis lain yaitu garis KM dan garis LN. Ya, berikut adalah salah satu cara penyelesaiannya ya. Cara penyelesaiannya nanti yang lain bisa kalian cari, karena penyelesaian soal ini bisa beberapa macam penyelesaian. Ini hanya salah satu saja ya. Tadi untuk menyelesaikan soal tersebut kita harus menemukan dua pasang sudut yang sama besar. Baik, kita gunakan garis KL yang sejajar MN. Pertama dipotong dengan garis KM terlebih dahulu. Jadi di sini garis LN-nya akan saya buang dulu sehingga akan lebih jelas ya. Nih, garis LN-nya saya buang sehingga gambarnya tinggal seperti ini. Nah, kita harus menemukan dua sudut yang sama besar. Kalau kita perhatikan dalam gambar ini, setelah garis LN kita buang, ternyata hanya ada dua sudut ya, yaitu sudut LKM dan sudut KMN. Ya, sudut MKL dan sudut KMN ini merupakan dua sudut yang berposisi apa nih? Masih ingat kalian di pelajaran kelas 8 garis-garis sejajar? Ya, mudah-mudahan masih ingat ya. Dulu di pelajaran kelas 8 itu ada pelajaran seperti ini.
2 garis jajar kemudian dipotong 1 garis sehingga terbentuk 8 buah sudut. Ya, sudut 1, 2, 3 dan 4. Dan yang di bawah ada sudut 5, sudut 6 dan 7 dan 8. Ya, mudah-mudahan masih ingat ya. Nanti kalau sudah lupa nanti bisa dibuka kembali bukunya. Ya, kita lanjut. Dua sudut pada posisi yang seperti pada gambar ini, yang gambar yang sekarang, ini disebut sebagai sudut yang berseberangan di dalam. Nah, sifat dari sudut yang berseberangan di dalam itu adalah sudutnya sama besar. Ya, berarti kita sudah menemukan satu sudut yang sama besar ya. Tinggal kita temukan satu sudut lagi yang sama besar. Sehingga nanti kita bisa menggunakan sifat dua sudut dan satu sisi. Sudut-sudut sisi atau sudut sisi sudut yang tadi sudah disebutkan di depan. Baik. Untuk mencari yang kedua, kita kembalikan gambarnya. Gambarnya ini gambar yang awal. Sekarang kita gunakan garis KL dan MN yang dipotong oleh garis LN. Jadi garis KM-nya saya abaikan lebih dahulu. Garis KM-nya saya buang. Gambarnya seperti ini. Ini adalah sudut MKL dengan sudut KMN yang tadi ya, yang sudah kita temukan di penyelesaian di sebelumnya. Nah, sekarang kita tinggal menemukan satu sudut lagi. Kalau kita lihat di gambar ini, sudut yang ada adalah sudut KLN, sudut yang ini, dan sudut MNL, sudut yang ini ya, sudut yang ini. Ya, sudut KLN dan sudut LMN merupakan sudut yang berposisi, ya sama ya posisinya ya, hanya berbeda tempat ya dengan dua sudut yang tadi, yaitu dua sudut yang berseberangan di dalam. Nah, akibatnya sudut KLN dengan sudut LMN itu juga sama besar. Di sini diberi tanda dengan bintang ya. Nah, kita sekarang sudah menemukan dua sudut dan satu sisi yang sama besar ya. Satu sisinya tadi yang diketahui di dalam soal. Sehingga di sini memenuhi sifat sudut, sisi, sudut. Sehingga bisa kita simpulkan segitiga KLO kongruen dengan segitiga OMN. Kita lanjutkan ke contoh soal nomor 2. Perhatikan kembali di tampilan ini ada gambar satu segitiga ABC. Kemudian pada segitiga ABC itu dibuat garis BM tegak lurus dengan sisi AC dan satu garis lagi CN tegak lurus dengan sisi AB. Di sini juga diketahui BM itu sama panjang dengan CN. Nah, pertanyaannya adalah tunjukkan bahwa segitiga BCM kongruen dengan segitiga CBN. Ya, yang diketahui di dalam soal adalah ada dua segitiga siku-siku dan ada sepasang sisi yang sama panjang, yaitu sisi BM sama panjang dengan sisi CN. Nah, untuk penyelesaiannya, berarti kita akan gunakan sifat kongruensi pada segitiga siku-siku, yaitu sifat yang keempat ya pada pelajaran kemarin, minggu kemarin. Nah, syarat kongruensi pada segitiga siku-siku itu adalah jika terdapat dua pasang sisi yang sama panjang. Nah, karena sudah diketahui satu pasang sisi yang sama panjang, berarti kita tinggal menemukan satu lagi pasang sisi yang sama panjang. Maka kedua segitiga itu bisa kita simpulkan sebagai dua segitiga yang kongruen. Nah, bagaimana caranya untuk menemukan dua sisi lagi yang sama panjang? Ya, kita kembali ke gambar soal yang tadi, di gambar soalnya. Kemudian yang diketahui di dalam soal tadi, segitiga BMC punya sisi BM, MC, dan BC. Siku-sikunya ada di M.
Kemudian yang kedua, segitiga BNC memiliki sisi BN, NC, dan BC. Siku-sikunya di N. Dari ketiga sisi yang sudah tadi dituliskan, coba teliti apakah ada sisi yang sama panjang. Karena kita hanya memerlukan satu lagi pasang sisi yang sama panjang. Coba kalian teliti kembali. Ini adalah sisi dari segitiga BMC. Yang ini adalah sisi dari segitiga BNC. Ya, ada yang sudah menemukan? Ini adalah sisi yang sama. Jadi sisi BC itu ada di segitiga BMC. Sisi BC juga ada di segitiga BNC. Sisinya yang mana sih? Sisinya yang ini. Sisi BC ya. Dia masuk dalam segitiga BMC sebagai hipotenusa. Perhatikan di sini sudut siku-sikunya, berarti di depannya adalah hipotenusa. Nah, terhadap segitiga BNC yang ini, sisi BC juga merupakan hipotenusa karena siku-sikunya ada di N. Sehingga sisi di depannya adalah sisi BC. Yang tadi siku-sikunya di M, sisi di depannya adalah BC juga. Nah, sehingga kita sudah menemukan satu sisi lagi yang sama panjang, yaitu sisi BC. Jadi kita bisa simpulkan, yang pertama adalah sisi BM sama dengan sisi CN. Dari mana kita tahu sama? Dari pernyataan dalam soal. Kemudian yang kedua adalah sisi BC sama dengan sisi BC karena berimpit dan sama panjang. Nah, karena segitiga BMC dan segitiga BNC siku-siku serta memiliki dua pasang sisi yang sama panjang, maka kita simpulkan segitiga BMC dan segitiga BNC adalah kongruen. Ya, berikutnya soal nomor 3. Perhatikan gambarnya seperti ini, ada sebuah trapesium ya. Kemudian dibuat diagonalnya, masing-masing diagonal KM dan diagonal LN. Dalam perpotongan diagonal itu, di sini diberi tanda sisi NO, ruas garis NO itu sama panjang dengan OM. Ini ada tandanya ya. NO sama panjang dengan OM, kemudian KO sama panjang dengan OL. Ya, pertanyaannya adalah diketahui KL sejajar MN, OK sama dengan OL, OM sama dengan ON. Pertanyaannya, ada berapa pasang segitiga yang kongruen? Sebutkan dan buktikan. Ya, di dalam gambar ini ada berapa pasang segitiga yang kongruen? Kira-kira ada berapa pasang? Kalau sudah bisa menyebutkan, harus bisa menunjukkan kenapa dia kongruen. Oke, kita coba ya penyelesaiannya ya. Ini adalah satu segitiga KLM. Saya pisahkan ke sebelah sana, KLM. Kemudian satu segitiga lagi KNL. Saya pisahkan kembali ke situ. Ya, sekarang coba kita perhatikan ya. Segitiga KLM dengan segitiga KLN. Sisi KM sama panjang dengan sisi LN ya. KM sama panjang dengan LN. Dari mana tahu? Dari tandanya ya. Oke. Satu lagi. Sisi KL sama panjang dengan sisi KL. KL sama panjang dengan KL. Karena berimpit sama panjang ya. Nah, kemudian satu lagi adalah sisi KN sama panjang dengan sisi LM. Ini sama panjang dengan ini. Kenapa sama? Karena trapesiumnya adalah trapesium sama kaki. KN sama dengan LM. Dari mana tahunya kalau ini adalah trapesium sama kaki? Perhatikan panjang diagonalnya. Panjang diagonalnya sama ya. Kalau dia bukan trapesium sama kaki, maka panjang diagonalnya tidak sama. Baik, karena ada tiga sisi yang sama panjang dalam dua segitiga berbeda, maka kedua segitiga ini memenuhi sifat sisi. Jadi segitiga KLM
kongruen dengan segitiga KLN. Oke, kita baru dapat satu pasang ya. Kira-kira masih ada pasangan segitiga lain nggak yang kongruen? Ya, ini saya buang dulu. Kira-kira masih ada lagi nggak? Oke, ini ada satu segitiga lagi. KNO. Saya pisahkan. Satu segitiga lagi. Saya pisahkan di situ. LOM. Ya, perhatikan tanda sisi yang sama panjang. Ya, sisi ON sama panjang dengan OM. Dari mana tahu sama? Diberi tanda ya, atau diketahui dalam soal. Kemudian sisi KO atau OK sama dengan sisi OL. Juga diketahui dalam soal. Nah, satu sisi lagi adalah KN sama panjang dengan LM. Ini sama dengan yang tadi ya. Karena trapesiumnya adalah trapesium sama kaki. Ya, ini juga pembuktiannya sama dengan yang tadi karena memiliki 3 pasang sisi yang sama panjang, bersesuaian sama panjang. Jadi segitiga KNO dengan segitiga LMO itu adalah 2 segitiga yang kongruen. Baik, masih ada lagi atau tidak? Ya, masih ada lagi ya. Yaitu segitiga KNM dengan segitiga LNM. Ini juga merupakan 2 segitiga yang kongruen. Nah, untuk pembuktiannya coba kalian buktikan sendiri. Bagaimana caranya untuk membuktikan segitiga KNM dengan segitiga LNM itu adalah 2 segitiga yang kongruen. Demikian contoh-contoh soal untuk pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan. Senantiasa jaga kesehatan ya. Karena kita masih dalam kondisi pandemi COVID. Untuk pertanyaan yang terkait materi yang kurang jelas, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.